Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita hening sejenak merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kaum muda dan anak-anak, selamat malam. Apa kabar? Ya, hari ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi dalam awal perayaan Ekaristi, kita diundang oleh Tuhan untuk merenungkan dan merayakan juga hari raya Pentakosta, yakni turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Hari raya Pentakosta itu disebut Pentakosta karena terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Ya, jadi 40 hari setelah Yesus dibangkitkan, Yesus naik ke surga, dan 10 hari kemudian terjadilah yang namanya Hari Raya Pentakosta ini, yang peristiwanya kita dengarkan dalam bacaan yang pertama tadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kenapa hari ini perlu dirayakan? Hari ini menjadi penting karena kita sebagai orang Katolik percaya akan adanya Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Masalahnya kerap kali yang sering kita hidupi dalam kehidupan beriman kita setiap hari hanya dua hal, Allah Bapa dan Allah Putra. Kita berdoa kepada Bapa di surga, kita memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tapi seringkali kita lupa peran kuasa Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Maka banyak dari kita yang melupakan bagaimana sebenarnya Roh Kudus itu mempengaruhi hidup beriman kita setiap hari. Bahkan ada di antara kita yang juga nggak tahu Roh Kudus itu apa. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terlepas dari begitu banyak ajaran atau kesaksian tentang kuasa Roh Kudus, saya mau mengajak kita semua merenungkan kuasa Roh Kudus itu ya dalam sebuah cerita. Ya. Kisahnya sederhana. Suatu kali ya, ada sebuah perusahaan mengadakan semacam family gathering gitu ya, atau ya karyawan gathering gitu ya. Pokoknya liburan bersama seluruh karyawan di pabrik itu gitu ya. Dan tujuannya adalah berkunjung ke Ragunan gitu ya, kebun binatang. Lalu dalam sebuah kesempatan
Ya, keluarga-keluarga karyawan ini yang sedang bergembira, bersenang-senang di kebun binatang itu, sampailah rombongan ini ke kandang buaya gitu ya. Nah, melihat situasi semacam ini maka si pemilik perusahaan ya, dia menantang para karyawannya gitu ya. Barang siapa karyawan saya yang berani loncat ke kandang buaya ini lalu nyebrang dari sebelah sini ke sebelah sana, maka akan saya beri hadiah 100 juta gitu ya. Nah, lalu karyawan dan seluruh keluarga-keluarga yang hadir di sana saling lihat-lihatan. Wah, melihat siapa kira-kiranya karyawan dari perusahaan itu yang berani melakukan tantangan dari si pemilik perusahaan ini. Tapi tidak ada yang berani ternyata. Lalu si pemilik perusahaan mengatakan lagi, ayo siapa yang berani akan saya berikan 100 juta. Nah, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah pertanyaan-pertanyaan di antara seluruh karyawan yang hadir, tiba-tiba ada seorang karyawan laki-laki, dia loncat ke dalam kandang buaya itu, lalu dengan sekuat tenaga dia berlari, ya, menyeberangi kandang buaya itu, dan ternyata akhirnya dia sampai ke titik yang dituju oleh si pemilik pabrik tadi. Nah, ketika dia berhasil, wah, semua orang yang ada di situ bergembira, bersorak-sorai, tepuk tangan. Wah, hebat, orang ini luar biasa, dia berani. Nah, bos perusahaannya juga seneng. Wah, ternyata ada karyawan saya yang berani menerima tantangan saya gitu ya. Nah, lalu setelah dipanggil karyawannya, lalu diberi hadiah sesuai yang dijanjikan 100 juta, ya, karyawannya ditanya, wah, kamu berani sekali, kamu luar biasa. Dia cuma senyum-senyum doang gitu ya. Sampai pada akhirnya ketika dia kembali dengan kelompoknya, dengan keluarganya, lalu orang-orang yang ada di sekitar situ memberi selamat, ya. Selamat, kamu adalah karyawan yang berani. Luar biasa, teknik kamu tadi larinya, wah, semua memuji keberanian karyawan ini. Lalu pada akhirnya ditanya, apa yang membuat kamu berani loncat ke kandang buaya? Lalu dia bilang, saya nggak loncat, saya didorong. Gitu ya. Nah, sambil berkata begitu dia ngelirik ke istrinya dan istrinya senyum-senyum. Gitu ya. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, dari cerita itu apa? Ternyata yang mendorong dia itu istrinya. Gitu ya. Supaya dia bisa lari di sana. Nah, saya berpikir Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kuasa Roh Kudus itu seperti itu. Di tengah-tengah kebingungan hidup kita, di tengah-tengah ketakutan kita, antara mau maju atau mundur, kadang-kadang ada hal yang harus mendorong kita supaya kita berani. Nah, maka saya merenungkan kuasa Roh Kudus itu kadang-kadang seperti itu. Dia membuat kita berani dengan cara apa? Dengan mendorong kita ke tengah-tengah situasi yang kita tidak tahu di depan ada apa. Maka menjadi menarik. Ya, misalkan dalam bacaan Injil kita dengarkan. Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut. Lihat, para murid takut. Lalu kemudian di situ tiba-tiba di tengah-tengah ketakutan Yesus muncul dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Jadi ketika para murid takut, Yesus langsung hadir di tengah-tengah mereka dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Bukan hanya mengatakan damai sejahtera, tapi dia juga mengatakan terimalah kuasa Roh Kudus. Demikian pula halnya ketika Yesus sudah naik ke surga, para murid menantikan datangnya kuasa Roh Kudus. Dan ketika kuasa Roh Kudus itu datang, para murid bisa berkata-kata dengan berbagai macam bahasa. Itu yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Dan kalau kita membaca kisah bagaimana kisah Pentakosta itu terjadi, ada begitu banyak orang yang kagum dengan pewartaan para murid, lalu mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita lupa bahwa kuasa Roh Kudus itu yang memberikan kemampuan, daya yang luar biasa bagi kita, Anda dan saya, untuk melewati cobaan hidup ini. Dan saya merenungkan bahwa ternyata perayaan Pentakosta, kuasa Roh Kudus,
itu sebenarnya dekat sekali dengan jiwa orang muda. Gitu ya. Contoh, Bunda Maria ketika mengandung Yesus, dia berjumpa dengan malaikat Gabriel justru ketika ia masih muda. Dan dengan penuh keberanian, mungkin di tengah-tengah ketakutan, apakah saya harus maju atau tidak. Karena resikonya kalau ketahuan saya mengandung, maka saya akan dihukum mati, dirajam sampai mati. Tapi di tengah-tengah ketakutan itu dengan berani dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dan disitulah keajaiban mukjizat terjadi. Ya, jadi lihatlah bagaimana kuasa Roh Kudus dekat sekali dengan jiwa orang muda. Nah sekarang hari ini juga perayaan Pentakosta berkaitan dengan EKM juga. Di antara kita banyak juga orang muda yang mungkin hari ini sedang menghadapi situasi dalam hidupnya. Ya. Mereka bingung, saya harus tetap melangkah kemana, pekerjaan saya, jodoh saya, mau nikah atau enggak, dan sebagainya. Yang kadang-kadang kalau kita mau melangkah itu kita bingung harus bagaimana. Nah hari ini kuasa Roh Kudus mengajarkan kepada kita hal yang demikian juga. Mohonlah kuasa Roh Kudus supaya Tuhan senantiasa mendampingi perjalanan hidup kita dan kita tidak tersesat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dan juga kaum muda semuanya, pada hari raya Pentakosta ini permenungan saya sederhana. Sadarilah bahwa daya kuasa Roh Kudus itulah yang senantiasa mendorong hidup kita. Dialah yang memberikan keberanian kepada kita untuk membuat keputusan-keputusan yang mungkin menakutkan bagi kita. Dan bagi kita semua sadarilah kalau kita punya kuasa Roh Kudus ini, dayanya luar biasa. Dari mana kita tahu kuasa Roh Kudus itu luar biasa? Ya dari bacaan pertama tadi, bagaimana para murid yang hanya orang kebanyakan dari mereka adalah nelayan, tiba-tiba mereka bisa berbahasa dengan berbagai macam bahasa. Ataupun kalau dalam bacaan Injil, ketika Yesus mengatakan, terimalah kuasa Roh Kudus. Setelah itu dia mengatakan, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kamu mengatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Kenapa Yesus mengatakan hal ini? Karena yang hanya bisa mengampuni dosa itu hanyalah Tuhan. Tapi lihat, daya kuasa Roh Kudus yang diberikan oleh kepada para murid, memampukan mereka bisa mengampuni dosa orang. Saking luar biasanya daya Roh Kudus, bayangkan kalau kita semua, Anda dan saya di sini menerima kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Daya luar biasa apa yang bisa kita lakukan? Mukjizat luar biasa apa yang bisa kita lakukan? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Hari Raya Pentakosta ini, mari kita merenungkan bahwa kita sebagai orang Katolik yang berdoa dan percaya akan kekuatan Tritunggal Maha Kudus, ya, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hari ini kita mau bersyukur dan bersukacita atas kuasa Allah Roh Kudus, di mana Ia adalah Roh yang memberikan pertolongan, memberikan penghiburan, tetapi juga memberikan keselamatan bagi hidup kita, hidup Anda dan saya. Mari kita hening sejenak, dalam hati kita mohon supaya kuasa Roh Kudus senantiasa mendampingi dan membimbing hidup kita dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Kita hening sejenak.